Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami, ini Parlemen, bersama saya, Indra Pahlevi, dan rekan saya yang paling ganteng, Bang Indra Iskandar. Ini Parlemen. Ya. Dan saya ditemani oleh Anya Dwinov. Apa kabar, Mbak Anya? Senang sekali bisa hadir kembali di Ini Parlemen, ketemu dengan Kang Indra dan Bang Indra. Waduh, Terima kasih udah berkenan hadir, karena memang kita perlu orang yang bisa memberikan suasana lain ini. Ini bahasanya halus, virus. Begitu kondisi udah baik-baik, tiba-tiba ada yang masuk rusak Nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan membahas satu isu ya sebagai episode spesial, karena DPR sebentar lagi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional PUIC atau Parliamentary Union untuk negara-negara anggota OKI ya, di mana memang kita tahu semua kondisi dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan Indonesia khususnya parlemen mengambil peran itu, dan telah hadir bersama kita tamu spesial, tokoh di DPR RI ini, Ketua BKSAP Bapak Dr. Mardhani Alisera. Kasih Kang Indra, Pak Sekjen, banyak. Iya. Saya yang bahagia. Gimana bisa kabarnya? di tempat yang keren bersama orang keren. Wah, ini justru aura dari Pak Mardhani yang bikin kita jadi ketawa, senyum terus. Padahal kabarnya masih baru lelah-lelahnya ya Pak ya, baru. Aman. Nggak usah dibahas, yang penting bisa hadir di Oke. sini. Gimana Bang Indra? Kira-kira untuk PUIC tahun ini DPR jadi tuan rumah lagi, kalau tidak salah untuk kali kedua ya? Ya, di pertemuan parlemen-parlemen negara Islam OKI ya, dunia yang ke-18 di Pantai Gading tahun lalu disepakati untuk lanjutan agenda-agenda ke depan itu di Jakarta, di Indonesia. Jadi kita dipercaya oleh negara-negara Islam untuk membahas berbagai agenda untuk Percaya susah itu. saya kira ini adalah kesempatan yang baik buat Indonesia untuk menunjukkan politik bebas aktif Indonesia dalam hal berbagai isu-isu dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan gitu ya, berkaitan dengan perjuangan-perjuangan Islam juga ya. Dan Sekretariat Jenderal selaku supporting system sudah siapkah? Kalau mau disebut siap, saya pikir saya sudah 100% siap gitu ya. Karena semua kita dari sebulan lalu hampir setiap minggu kita mengevaluasi maraton berbagai persiapan, karena DPR punya pengalaman banyak dalam forum internasional ya. Ada beberapa 2 tahun lalu juga pertemuan parlemen dunia gitu ya. Kemudian juga tahun lalu pertemuan parlemen Indonesia Afrika, kemudian juga sebelumnya ada pertemuan P20 di segmen parlemennya ya, itu bersamaan dengan second track dari pemerintah di Bali. Jadi pertemuan-pertemuan internasional kita relatif cukup aktif dan kita familiar mempersiapkan ini, dan DPR tentu sangat serius karena ini bagian dari fungsi keempat yang publik nggak tahu ya, ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, ada fungsi legislasi dan fungsi diplomasi yang saat ini DPR sangat aktif sekali. Publik nggak banyak tahu, tapi itu menjadi salah satu ikonik DPR ya saat ini. Kalau temanya sendiri nih Pak Mardhani nih, kira-kira apa yang mau diangkat oleh BKSAP atau DPR pada umumnya? Iya, 54 negara lebih ini ditambah dengan observer hampir 11 itu mayoritasnya kan negara OKI ya. Iya. Negara OKI banyak masuk kategori developing countries gitu lah. Ambil misal kasus Palestina, karena kita negara berkembang, kemampuan kita mengambil keputusan, membantu masih sangat terbatas. Ketimbang kita marahin Amerika, marahin Israel, kami di DPR bilang nggak perlu kok menghadirkan matahari, cukup usir kegelapan itu dengan sebatang lilin. Apa bentuknya?
good governance dan strong institution. Oke. Kita pengen negara OKI ini jadi negara maju. Cara bikin jadi negara maju nggak ada lain kecuali good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, dan strong institution. Institusi bisa dipercaya. Ambil contoh, Singapura. Kalau Pak Habibie bilang red dot country, kecil ya. Tapi sovereign wealth fund-nya, tabungannya itu 1,3 triliun. Kita, the whole PDB kita 1,3 triliun itu adalah itu cuma 5 juta. Orang-orang lebih pengen naruh uang di Singapura. Kenapa? Trust-nya itu ya. Trust-nya, birokrasinya, good governance, dan strong institution. Makanya Mas Indra, Pak Sekjen, kita juga mengundang nih Perdana Menteri Singapura sama Perdana Menteri Malaysia untuk menjadi pembicara tamu. Kita nggak harus malu kok belajar dari negara sekecil apapun, ataupun bukan dari negara OKI, karena emang sudah terbukti kok. Itu mewakili suara awam di luar. Ya, benar. Jadi maksudnya nggak usah marah-marah kok. Masalah itu tidak ada di luar, ada di dalam. Caranya perbaiki diri sendiri. Nah, itu temanya. Jadi good governance, strong institutions. Insya Allah kalau kita beresin PR kita, maju kita. Kalau udah maju, semua masalah bisa kita selesaikan dan kita bisa melaksanakan fungsi keempat kita bernegara, ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdagangan abadi, dan keadilan sosial. Tapi syaratnya kita tangan di atas dulu. Nah, kalau spesifik Palestina, tentu kan kita tahu semua kondisi hari ini ya, Pak Mardhani ya. Kira-kira ada langkah konkret apa yang akan disuarakan oleh parlemen anggota negara OKI ini dalam forum sebesar PUIC ini? Ini Pak Sekjen tentu menjadi bukti dan saksi bagaimana Mbak Puan di hampir Mbak Puan dan seluruh DPR di hampir semua fora, IPU Parlemen Dunia, EPA Parlemen Asia, AIPA Parlemen ASEAN, PUIC Parlemen OKI, kadang-kadang hadir di forum khusus, selalu mengangkat tema Palestina. Yang kita akan kokohkan sekarang roadmap kepada two-state solution. Dua negara. Pokoknya kayak gampang contohnya. Ini perlu nanti kita akan angkat Indonesia dengan Timur Leste. Dulu kayak apa tahu. Sekarang harmoni sekali. Sana ke sini, kita ke sana. Nonton dangdut bareng. Kita ingin two-state solution yang kita udah sukses itu diterapkan di sana. Karena mohon izin, banyak orang Yahudi di Israel nggak setuju kok dengan genosida, protes terus. Tapi karena kebetulan iklim politiknya tuh yang menang tuh kan Likud sama partai kanan jauh yang ekstrim, akhirnya ngambil kebijakan ekstrim terus. Nah, kita ingin menyadarkan, ayo kita bantu nih dalam negerinya Israel biar yang menang partai tengah sama partai kiri yang sosialis. Ingat nggak Pak Sekjen? Hanya salah satu yang menyebabkan kita merdeka itu ketika di Belanda waktu kita masih dijajah tuh yang menang partai kiri sosialis yang punya prinsip etik. Akhirnya dibuat kebijakan seluruh negara jajahan Belanda wajib diterapkan etik. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Jadi kita pengen bilang di PIC nanti, Palestina jangan terlalu politis, pokoknya nyerang Israel, harus diserang Israel, jahat sekali ya. Tapi nggak cuma di situ, nggak cuma untuk Amerika, tapi ayo apa yang bisa kita terapkan agar di dalam negeri ini mereka sama kita tuh bisa dukung, yang menang itu adalah kelompok yang berpegang kepada etika. Sehingga bisa dialog. Kalau sekarang sebetulnya Netanyahu kan Likud tuh kan. Tapi karena dia sedikit suaranya, banyak disumbang sama partai quote-unquote kanan yang sangat radikal gitu loh, yang maunya perang terus. Kalau nggak dukung ini, ambruk pemerintahnya. Nah, kita lagi dorong, karena ternyata Mas Indra, banyak Mas Sekjen, di banyak tempat itu Palestina itu tidak lagi masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Kita kalau kemana-mana tuh bahkan suka ngiri. Kami ketemu dubes di Jenewa, Pak Mardhani, saya tuh ngiri di Jenewa, New York, Tokyo, negara-negara Amerika tuh, San Francisco, tiap minggu ada demo Palestina. Iya betul. Tiap minggu, yang demo tuh bukan orang Islam. Bukan. Dan yang demo nggak banyak, 5-7 orang, tapi konsisten terus. Kalau kita kan kadang-kadang 1000, besoknya hilang. Karena apa? Konsistensi. Padahal kan kecil tapi terus menerus itu jauh lebih baik ketimbang sekali berhenti habis itu. Nah, gitu. Palestina yang mau kita angkat tidak perspektif politisnya, tapi perspektif sosiologisnya, perspektif bahasa kami filosofisnya, perspektif soft powernya. Ayo semua sadar kok. Masalah ini politik mindsetnya. Karena kalau kita mau berantem aja, mau sampai gitu. Kita harus kutuk Israel yang sekarang nih, kutuk habis. Tapi saat yang sama, anatomi kekuasaannya, akar masalahnya, roadmap-nya harus dipetakan dengan kepala dingin, dengan proses diplomasi, teknokrasi yang baik. Keren. Nah, saya mau balik ke Pak Sekjen dulu nih. Saya baru mau nanya Pak Sekjen. Ya udah deh, Mbaknya aja deh. Ini penasaran gitu. Oh, boleh. Ini penting banget ya. Fungsinya juga luar biasa. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Mardhani. Mohon maaf nih Pak Sekjen, tapi ya saya berharap berkenan untuk menjawab. Kan kalau satu acara seperti ini kan anggarannya kan biasanya gede. Sedangkan kan yang zaman sekarang kan kita lagi efisiensi anggaran. Apalagi udah berapa? 50 negara lebih. 400-an lebih. Ini pertanyaan ini penting nih buat kalian di sini di forum ini. Saya mengklarifikasi di depan ya, semacam disclaimer saya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan VUIC nanti, pertemuan nanti dimulai tanggal 11 sampai 16 Mei itu memang kita sangat strict dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi anjuran Presiden untuk penghematan, kesederhanaan itu kita lakukan. Ketua DPR Bu Puan juga mengingatkan tentang pentingnya Green Conference. Jadi nanti kita nggak menyediakan gelas-gelas lagi. Waktu datang semua level apapun kita kasih tumbler. Mereka nanti akan ngambil minum sendiri semua. Udah nggak ada lagi gelas atau plastik atau yang ini. Jadi semua sudah dengan mekanisme Green Conference. Itu bagian dari komitmen kita pada lingkungan ya. Ini juga sedikit juga bagian yang penghematan yang kita lakukan supaya nanti nggak banyak pengeluaran pada kemasan-kemasan plastik dan lain sebagainya. Jadi nggak ada lagi jamuan-jamuan besar seperti sebelumnya itu ya? Kita akan strict pada substansi yang disampaikan dari Pak Mardhani. Semua negara-negara PUIC atau negara parlemen negara Islamnya juga punya komitmen yang sama. Jadi kita fokus pada substansi untuk berkaitan dengan hospitality atau pelayanan-pelayanan kita semua kita sederhanakan dan itu sudah disampaikan melalui kedutaan-kedutaan. Komitmen Indonesia dalam pelaksanaan ke depan akan lebih mengutamakan. Jadi nanti ada sosialisasi juga ke embassy-embassy yang anggota peserta itu, Pak? Ada. Minggu ini kita akan bertemu dengan embassy briefing untuk menyampaikan kerangka kerja ini, dan itu sudah juga kita sampaikan pada Sekjen PUIC pada saat pertemuan lalu, komitmen DPR, komitmen Indonesia,
itu apa saja sudah kita sampaikan. Ada semacam protes nggak Pak Sekjen? Tahu aja sih. Ya kan kita tahu nih anggota PUIC atau negara-negara OKI ini kan sebagian besar itu dari Timur Tengah, para emir, ada Afrika juga, yang biasanya mereka itu kan perlu fasilitas yang terbaik gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka gitu Pak Sekjen? Ya, nanti sebenarnya sudah kita sampaikan secara rutin ya, dalam kepada Sekjen PUIC yang kemudian diamplifikasi kepada negara-negara tersebut. Hanya mungkin nanti pada saat embassy briefing itu kita akan remind tentang bagaimana komitmen kita tentang pelaksanaan kegiatan kali ini. Tentu kita nanti semua akan fokus pada substansi sehingga kita nggak menyebut kesederhanaan ya, tapi kita akan menjelaskan nanti soal gelas itu nanti nggak akan ada kemasan-kemasan plastik. Semua delegasi selevel apapun kita berikan tumbler yang pantas. Kemudian nanti semua kalau haus ya kita siapkan refillnya kita siapkan. Sekalian souvenir yang bermanfaat. Ya, benar. Setuju. Keren. Cakep ya? Green Conference. Green Conference ya istilahnya ya. Saya tuh kemarin tuh cerita dikit aja. Kan mau ke Jogja, saya beli tiket kereta. KAI itu udah nulis tuh. Kalau naik mobil, footprint karbon kita tuh membuang karbon kita tuh, jejak karbon kita 30-an, kalau kereta 17-an, kalau pesawat 120-an gitu loh. Nah, buat saya bagus tuh bahwa awareness kita tentang green activity itu makin tumbuh. Keren, Green Conference. Tapi tidak mengurangi hospitality ya Pak? Ya, tentu ada standar hospitality ya, karena kan Indonesia juga terkenal dengan keramahannya. Jadi aspek hospitality tetap kita jaga. Tapi memang kali ini terus terang harus saya sampaikan ini berbeda ya. Kita akan lebih simple gitu ya. Juga termasuk, mohon maaf Pak Mardhani, jamuan-jamuan juga tidak akan berlebihan, snack gitu. Jadi semua akan dilakukan dengan sesuatu yang terukur. Tapi ini juga sebenarnya kalau mau jujur, ini juga bagian dari cara resiprokalitas. Karena di negara-negara lain belakangan juga sudah melakukan hal yang sama gitu ya. Dibilang bahwa semua akan dilakukan di kompleks parlemen ini. Nah, tentu kita juga pengen tahu, masyarakat juga pengen tahu pembukaannya itu di mana, terus lalu adakah sidang-sidang komite atau sidang-sidang kecil, lalu seperti apa teknis dan mekanismenya, karena masyarakat melihat DPR ini kan punya banyak ruang rapat nih. Betul. Apakah itu juga layak untuk sebuah konferensi internasional? Itu kan pertanyaan itu kan juga banyak yang muncul ya Pak Mardhani ya. Gimana Pak? Ya, itu pembukaan 2 hari pertama itu memang juga terkait dengan hari libur ya, jadi nggak terganggu sama sekali. Baru mau tanya Senayan macet nggak nih? Oh ternyata tenang pemirsa. Itu namanya blessing in disguise. Nggak macet kita libur. Nah, hari ketiga keempat memang itu ada masa persidangan yang kami sudah atur ruang-ruang komisi, ruang-ruang badan mana yang akan digunakan untuk persidangan. Dan kita saat ini sedang touch up sesuai dengan standar persidangan internasional gitu ya. Saya potong. Katanya Presiden mau hadir. Serius? Ya, dalam undangan dari pimpinan DPR, dari Ibu Ketua, memang Presiden diundang ya, sedang diatur waktunya gitu prinsipnya. Karena ini kan memang pertemuan yang sebetulnya pertemuan yang sangat strategis ya Pak Mardhani ya. Kira-kira menurut Pak Mardhani ya, apakah memang konferensi sebesar ini kita perlu menekankan bahwa Indonesia itu punya posisi, punya peran, dan punya niatan untuk membangun dunia yang lebih beradab dan seterusnya. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar?
Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Sangat perlu, walaupun kita juga tidak harus over expose ya. Karena selama ini kebetulan saya berapa tahun tuh suka barengan Mbak Puan itu kehadiran Mbak Puan ditunggu karena pertama perempuan menjadi ketua DPR di negara yang besar gitu. Dan sekarang bahkan berturut-turut 2 kali. Jadi positioning Mbak Puan itu sangat dinantikan, powerful, dan ketika bersuara itu bobotnya sangat terasa. Dan selama ini kita selalu ngambil positioning yang sangat tepat di banyak fora internasional, sehingga kita bahasanya sudah punya landasan yang kuat. Sehingga ketika kita dipercaya, ya the show must go on, tinggal take off aja gitu. Artinya jauh lebih mudah gitu. Sosok Ibu Ketua DPR RI hari ini sebetulnya sudah menjadi sosok tokoh parlemen dunia ya? Iya. Iya, karena spesial Apalagi udah ya. periode kedua nih. Spesial. Dan konsistensi wabil khusus bela Palestinanya, shot to shot cooperation-nya, sikap Indonesia yang bebas aktif, kemudian terlibat dalam perdamaian dunia, banyak punya inisiatif untuk menjadi jembatan. Positioning kita bagus sekali. Bagus sekali. Mungkin Bang Indra yang ingin menjawab atau Pak Mardhani juga monggo. Sebenarnya konferensi seperti ini efeknya apa sih untuk masyarakat? Nah itu satu. Terus yang kedua, apakah ini akan menjadi eksklusif untuk TVR Parlemen saja atau media-media lain juga boleh meliput? Nah, saya tahu. Ini pertanyaan yang ingin disampaikan oleh pemirsa kan sudah saya sampaikan. Feelingnya udah dapet. Begitu nomor 1 biar Pak Mardhani. Yang kedua baru Pak Sekjen. Kalau efek, yang pertama tadi Pak Indra bilang ya, fungsi DPR itu 4, legislasi, budgeting, pengawasan, dan diplomasi. Diplomasi itu kian penting karena kita sekarang ini tidak bisa hidup sendirian. Misal climate change, udah terserah, pokoknya kita nggak mau urusan, kena juga gitu loh. Karena kita tinggal di dunia yang planetnya satu gitu loh, bukannya terpisah gitu loh. Scarsel Mahbuban itu bilang, ada bukunya Convergent itu. Kita bukan tinggal di 200 boat yang terpisah. Kita tinggal di big one ship dengan 200 seat, 200 tempat duduk. Jadi kalau ente ngerokok di sini, kena pengaruh di sini. Enggak, kalau bolongin di sini, kena semuanya gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, makin diperlukan kesadaran bersama. Nah, itu diplomasi. Belum lagi kalau dalam teman-teman yang belajar teori geopolitik internasional itu suka ada kaidah gini, hanya we live in the room with the 2 elephants. Kita hidup di ruangan dengan 2 gajah. Cina sama Amerika. One is going crazy gitu kan, pakai tarif segala macam. The other one is punya agenda masing-masing gitu loh. Nah, kan kita nggak bisa menggantungkan nasib kita pada 2 gajah ini. Kita harus negara menengah atau negara kecil harus membangun konsensus bersama berbasis nilai, berbasis prinsip. Itu efek paling utamanya adalah mengajarkan kepada semua di dunia, jangan petantang petenteng, jangan ngerasa sombong, kita hidup bareng-bareng kok. Kelihatan
Di antara semua negara, Indonesia paling cool, paling mau dengerin, paling menghargai. Makanya Pak Prabowo bilang 100 friend is not enough. One enemy is too much. Kita punya 100 teman kurang. Suatu musuh banyak. Akhirnya dengan efek ini itu, wes keren Indonesia, naik kelas kita. Wow. Jadi jangan protes, jangan berpikir ini buang-buang duit lagi nih. Enggak gitu cara mandangnya, efisiensi dijalankan. Rasa efek yang kita rasakan sebagai masyarakat pun akan sama-sama dirasakan bersama. Kembali lagi medianya. Boleh nggak? Kalau cuma TVR Parlemen, bukannya gimana ya Pak, ya maaf ya Kang ya. Cuman kan kurang banyak yang melihat nanti. Ya, kalau media sebenarnya sih saat ini bukan hanya keinginan ya, tapi itu juga sudah jadi kewajiban kita untuk terus mengamplifikasi kerja-kerja DPR atau kinerja DPR atau apa fungsi tugas yang dilakukan oleh DPR. Jadi kalau ada semacam conference semacam ini, pertemuan-pertemuan begini, memang kita selalu di depan nanti akan melakukan sosialisasi lebih masif nanti ke media-media untuk menjelaskan berbagai hal tentang PUIC ya ini ya. Jadi kita justru senang kalau teman-teman media nanti aktif dan bekerja sama untuk mengamplifikasi kegiatan PUIC ini sebagai sebuah komitmen bersama sebagai bangsa yang tadi disampaikan oleh Pak Mardhani gitu ya. Oh cakep ini ya, acara ini bagus. Dan nanti yang saya tahu negara-negara peserta juga ada beberapa yang membawa tim medianya. Jadi pasti Pak Sekjen ini akan menyiapkan bukan hanya tempat gitu ya, tetapi akses untuk mereka juga bisa mengabarkan kepada negaranya masing-masing dan tentu juga media-media dari Indonesia sendiri. Saya nambah dikit dong nih. Oh iya. Key vision kita tuh. Boleh nih. Yang ini kita tuh yang ke-19. Iya. Tapi sudah 25 tahun karena itu Silver Jubilee. Oke. Ya, kita nih. Tapi yang keren nih gunungan. Apa ini gunungan? Budaya kita itu di mana-mana gunungan itu symbol of life. Di dalam gunungan tuh ada airnya, ada tanahnya, ada tumbuhannya, ada binatangnya, ada manusianya, ada budayanya. Makanya kita ngangkat gunungan ini. Dia tradisinya lokal kita kuat, kita ingin kenalkan ke dunia. Indonesia punya luar tradisi yang biasa. Jadi ada misi yang lain juga ya Pak Mardhani ya. Mengenalkan Indonesia. Karena salah satu kelebihan kita sih Anya, budaya. Betul. Kalau orang tuh ke Bali bukan cuma nyari pantainya, memang ada budayanya. Nanti ke Lombok kayak gitu, ke Bandung kayak gitu, ke NTT, ke Raja Ampat ada budayanya. Betul. Kekuatan kita budaya. Ya. Yuk, kayaknya perlu tepuk tangan lagi deh. Iya benar. Wah, jadi tanggal berapa kita? Mulai tanggal 11 sampai 15 apa 16? Ya nanti 16 ya. Tapi pembukaan di tanggal 14 ya. Jadi pemirsa tolong perhatikan tanggalnya. Nanti akan ada live report dan siaran langsungnya di siaran stasiun televisi Anda. Tiba di penghujung acara nih Mbak Anya dan tentu tamu kehormatan kita Pak Mardhani Alisera dan tentu rekan saya yang paling sibuk untuk hajatan ini Bang Indra Iskandar. Sehat-sehat ya. Kita semua berharap penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta khususnya di kompleks DPR Senayan ini bisa berjalan dengan lancar ya, semuanya smooth dan tentu harapan kita semua menghasilkan hasil-hasil tidak hanya bermanfaat buat Indonesia tapi juga bagi seluruh masyarakat anggota organisasi konferensi Islam di dunia. Saya Indra Pahlevi beserta rekan saya Bang Indra Iskandar, Anya Dwinov dan tak lupa Bang Mardhani Alisera ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.